Salam sejahtera dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat berbahagia kembali di dalam bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk setiap kali firman itu akan menghasilkan sesuatu perubahan di dalam hidup kita, perubahan yang makin membawa kita lebih hari lebih dekat dengan Tuhan, sehingga semakin gampang kita mengalami tangan kasih Tuhan yang terulur. Kita mengalami tangan kasih Tuhan yang mengangkat kita, tangan kasih Tuhan yang juga nanti meninggikan kita semua. Tuhan akan menolong kita sampai saat kita datang dalam doa penyembahan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita lanjutkan pemeriksaan kita dari Efesus 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya ingatkan temanya di sini adalah penyatuan oleh salib untuk pembangunan rumah Allah atau pembangunan tubuh Kristus. Penyatuan oleh salib. Sudah yang kesekian kali saya sampaikan bahwa tanpa salib, tanpa kuasa dari salib, maka tidak pernah akan ada suatu penyatuan, satu persekutuan yang benar. Ya, minggu yang lalu saya sudah katakan banyak persekutuan di dalam dunia ini, mulai dari persekutuan keluarga, persekutuan dalam lingkungan, dalam masyarakat, sampai kepada persekutuan antar negara. Tapi semua persekutuan itu ada tujuannya, ya, ada kepentingan untung ruginya. Ya, orang tidak mau bersekutu kalau tidak ada keuntungan di sana yang dia bisa dapatkan. Ya, ada untung, ada perhitungan untung ruginya. Tapi persekutuan yang dihasilkan oleh salib itu jauh lebih dari semua persekutuan itu. Ya, karena persekutuan yang diciptakan oleh salib, yang dikerjakan oleh salib itu selalu membuat hidup kita ini, pertama-tama kita tidak lagi bermusuhan dengan Allah. Sebab salib membuka jalan untuk kita kembali kepada Allah. Salib menyingkirkan dosa yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Ya, jadi salib memulihkan hubungan kita dengan Allah. Kita bisa bersekutu dengan Dia, kita bisa datang setiap saat, datang lebih hari lebih dekat. Nyanyian kita tadi mengatakan, ya, lebih dekat dengan Dia. Tapi pekerjaan penyatuan oleh salib, pendamaian oleh salib itu juga membuat kita bisa bersekutu dengan sesama, bersekutu dengan sesama dalam tanda perdamaian. Salib menyelesaikan dosa di antara kita, di antara sesama manusia. Itu diselesaikan oleh salib. Yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, penyatuan yang tidak mungkin, persekutuan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, itu dapat dilakukan oleh salib. Karena penyatuan oleh salib itu dimulai dengan tanda penyelesaian dosa. Sementara dosa itu yang memisahkan kita dengan Allah, dosa yang memisahkan kita dengan sesama. Ini keistimewaan dari salib yang pada waktu-waktu yang lalu saya sudah menyampaikan. Salib itu adalah hikmat Allah yang tertinggi. Dengan salib ini maka segala hikmat manusia, kearifan manusia itu satu waktu tidak akan ada artinya apa-apa. Kata 1 Korintus pasal 1
Saya kuliah ayat 19, hikmat manusia, kearifan manusia di dunia ini jika dibandingkan dengan salib, maka itu tidak ada arti apa-apa. Saya kuliah hikmat Allah, salib itu adalah hikmat Allah, itu jauh melebihi hikmat apapun yang ada di dunia ini. Dan kalau kita boleh hidup dalam pekerjaan salib itu, maka itu hanya satu kemurahan. Ya, kita bisa hidup, kita bisa alami kuasa dari salib. Itu hanya satu kemurahan. Kita masuk dalam pekerjaan pendamaian, kita bisa berdamai dengan Allah, kita bisa berdamai dengan sesama karena pekerjaan salib. Maka itu sekali lagi hanya kemurahan Tuhan. Saya kira hanya kemurahan Tuhan. Di satu pihak salib itu adalah hikmat Allah, itu adalah kekuatan Allah, salib itu adalah kuasa Allah. Tapi di satu pihak atau di pihak yang lain, salib itu dapat menjadi batu sandungan. Bagi orang yang tidak percaya, maka salib itu, pada hari yang lalu saya sudah sampaikan, salib itu bisa menjadi batu sandungan. Ya, itu sebabnya tadi saya bilang, kalau kita bisa hidup dalam pekerjaan salib, itu benar-benar hanya satu kemurahan. Sebab banyak orang yang tersandung pada salib itu, bukan menerima salib, tapi mereka tersandung dengan salib itu. Dan Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua, untuk itu mereka sudah disediakan, sudah ada hukuman yang tersedia bagi orang yang menolak salib. Bagi orang yang salib itu bukan kekuatan, bukan hikmat, bukan kuasa Allah, tapi batu sandungan. Saya haleluya. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita bisa hidup, kalau kita bisa hidup dalam pekerjaan salib itu, kita alami kuasa dari salib itu, maka itu hanya satu kemurahan. Ya, dalam Efesus 2 ayat 13 sampai 22 ada 7 kesatuan yang dikerjakan oleh salib itu. Ada 7 hal yang dikerjakan oleh salib. Ada 7 kesatuan yang dikerjakan oleh salib itu. Yang pertama adalah salib itu mengerjakan satu manusia baru. Satu manusia baru. Oleh salib bisa lihat kita punya kesempatan untuk meninggalkan manusia lama, ya, meninggalkan manusia lama kita, untuk kita bisa memiliki predikat yang baru, menyandang sebutan yang baru, yaitu sebagai manusia baru. Kita membaca ayat yang ke-14 atau 13 sampai dengan 15. Ayat 13 sampai 15. Tapi sekarang, Efesus 2 ayat 13 sampai 15. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Ya, dialah damai sejahtera. Ya, salib itu, Yesus yang disalibkan itu menjadi damai sejahtera yang mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah membuka tembok pemisah, Ya, yaitu perseteruan. Perseteruan. Jadi dia
dia menyingkirkan segala hal yang menjadi sebab terjadinya perseteruan. Salib itu menyingkirkan. Saya kuasa dari salib ayat 14 yang kita sudah lihat. Kuasa dari salib itu menyingkirkan, menghilangkan. Saya segala hal, segala bentuk yang menjadi sebab terjadinya perseteruan, segala hal yang menjadi sebab terjadinya perpisahan, perceraian, itu saling menyingkirkan perseteruan. Perseteruan ini adalah salah satu tabiat dari manusia lama kita, ya, salah satu tabiat. Semoga saudara bisa mengikuti, ya. Perseteruan ini adalah salah satu tabiat dari manusia lama kita. Yang kita tidak bisa menyelesaikan kalau tanpa salib. Sebelum ke ayat 15 kita pindah ke Galatia. Makanya dari saudara semoga bisa mengikuti, karena sampai di soal perseteruan yang disingkirkan oleh salib, kita lihat apa itu perseteruan. Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Perseteruan ini adalah tabiat daging, tabiat daging yang dituruti, tabiat daging yang dipraktekkan. Karena itu tadi dikatakan perbuatan daging telah nyata. Apa yang dilakukan oleh daging, apa yang ada yang tersembunyi di dalam keinginan daging kita itu kemudian dilakukan. Nah, begitu segala keinginan daging yang berdosa itu dilakukan, maka jadilah ini percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, dengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua ini, kuperingatkan kamu, seperti yang telah berjual dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, antara lain hidup dalam perseteruan dengan Allah, hidup dalam perseteruan dengan sesama, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia tidak dapat bagian. Dosa perseteruan saja sudah membuat seseorang tidak bisa masuk surga. Ya, dosa perseteruan, hidup dalam perseteruan dengan sesama, dengan Allah mungkin sudah diselesaikan, tapi perseteruan dengan sesama, kita menjadi seteru, kita menjadi seteru sesama, menjadi lawan sesama, kita berseteru dengan sesama kita. Dosa ini saja sudah dapat membuat orang tidak bisa masuk surga. Kayak kita tahu bahwa masuk surga itu tidak gampang. Tadi disebut itu berapa daftar dosa, daftar dari perbuatan daging itu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Satu saja, perseteruan. Seperti yang disebut Efesus 2 ayat 14. Saya jadi dengan hidup dalam perseteruan harus diingat, itu baru satu perbuatan daging sudah bisa bikin orang tersandung masuk surga. Walaupun sudah di pintu surga, katakan, ya, sedang mengetuk, kata Injil Matius,
Injil Lukas mengetuk pintu. Tuhan, bukakan kami pintu. Maka nanti akan ada jawaban dari dalam. Enyahlah kamu, aku tidak pernah mengenal kamu. Masih ingat Baktian Selasa yang lalu, salah satu tanda orang mengenal Allah adalah dia itu meninggalkan segala kejahatan. Salah satu tanda orang mengenal Allah, dia meninggalkan kejahatan. Salah satu tanda orang itu dikenal oleh Allah. Tadi orang mengenal Allah, tandanya, buktinya dalam 2 Timotius 2 ayat 19, buktinya dia meninggalkan segala kejahatan. Nah, salah satu tanda kita dikenal oleh Allah, yaitu kita tidak melakukan kejahatan. Kita bukan pembuat kejahatan, kata Matius 7. Enyahlah kamu para pembuat kejahatan. Perseteruan itu adalah kejahatan. Kita hidup dalam perseteruan. Itu kejahatan. Tadi saya bilang satu saja kejahatan yang kita lakukan, yaitu kita hidup dalam perseteruan. Kita tidak bisa masuk surga. Kenapa? Sebab kalau kita hidup dalam perseteruan, itu sama artinya kita menyingkirkan, kita menolak, kita meringankan kuasa dari salib. Sebab yang menyingkirkan perseteruan itu adalah salib. Kita hidup dalam perseteruan, itu artinya kita singkirkan salib itu. Kita menolak kuasa dari salib. Coba kembali Efesus 2 tadi, lihat ayat 14 tadi. Karena dialah damai sejahtera kita. Yesus ayat 13 menyatakan sekarang di dalam Yesus ya kita menjadi dekat oleh darahnya, kita yang jauh dari Allah, jauh dari janji, jauh dari firman, sekarang jadi dekat oleh darah Yesus, oleh korbannya, oleh salibnya. Karena ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, ya, dan yang telah membuka tembok pemisah, ya, yaitu perseteruan. Ya. Bukan cuma perseteruan kita dengan Israel. Perseteruan kita dengan sesama, tembok pemisah antara kita dengan sesama. Yang menjadi sebab kita hidup dalam perseteruan dengan dia. Kenapa mau berseteru? Kenapa kamu saling melawan, saling berlawanan? Karena ada tembok pemisah, ada hal-hal yang memisahkan, yang menyebabkan terjadinya perseteruan. Itu Yesus mati di kayu salib. Kuasa dari salib menyingkirkan, menyelesaikan perseteruan. Sekarang kalau orang hidup, kita hidup dalam perseteruan, itu sama artinya kita itu dengan sengaja menyingkirkan salib, dengan sengaja kita menolak kuasa dari salib, dan dia tidak bisa masuk surga. Karena orang yang menolak salib, walaupun mulutnya mengatakan, oh saya tidak menolak, saya percaya korban Tuhan, tapi kalau dia hidup dalam perseteruan, itu sama dengan dia meringankan, sama dengan dia meniadakan, seakan-akan tidak pernah ada kuasa salib yang menyelesaikan, menyingkirkan perseteruan. Kita kembali hidup dalam perseteruan, itu sama dengan kita menyingkirkan salib. Dan itu tidak ada tempat di surga. Karena orang yang menolak, meringankan salib, saya lihat firman Allah mengatakan yang ada adalah pembalasan yang mengerikan dari Allah. Ibrani kita lihat, betul enggak? Ibrani pasal yang ke-10, ya, Ibrani 10. Haleluya. Ayat 28.
ayat 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, Ya, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. dulu kalau ada orang yang menolak hukum Musa, melanggar sabat saja zaman dulu, orang itu harus dihukum mati atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Itu dulu. Itu hukum Musa, hukum Taurat. Sekarang ya, Betapa lebih beratnya lebih berat dari hukuman yang diterima orang yang menolak hukum Musa. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis dalam perjanjian, yang menguduskannya, dan menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah aku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh di dalam tangan Allah yang hidup. Saya sebanyak kali mengatakan iblis itu bukan musuh yang terbesar, bukan. Musuh kita yang terbesar itu adalah Allah. Kalau kita hidup berlawanan, kalau kita hidup berseteru dengan Allah, ini ayat bilang, benar-benar kalau kita jatuh tangan Allah yang hidup, siapa yang bisa melepaskan? Kalau Allah yang mau menghukum, siapa yang bisa melepaskan? Kalau iblis, Allah berkuasa. Anak-anak Tuhan diberi kuasa. Waktu 12, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Ini dikalahkan oleh anak-anak Tuhan. Tapi kalau orang jatuh ke tangan Allah, siapa yang bisa membebaskan dia di sana? Siapa yang bisa menolong dia? Tidak ada. Karena itu Ibrani bilang ngeri kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Nah, siapa yang bisa jatuh ke tangan Allah yang hidup? Itu ayat yang ke-27, 28, ayat 29. Orang yang menganggap najis darah perjanjian, orang yang menghina roh kasih karunia, menghina roh kasih karunia. Hukum Taurat datang kepada Musa, tapi kasih karunia kita terima karena Kristus. Menghina, hidup dalam perseteruan itu sama dengan kita sengaja menghina roh kasih karunia, sengaja berbuat dosa. Ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, kalau kita sudah tahu tentang kebenaran, hidup dalam perseteruan itu salah, itu kejahatan. Kita sudah tahu, tapi kita sengaja. Kita sengaja bertahan hidup dalam perseteruan. Maka tidak ada lagi korban, ada korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Karena itu kalau ada dosa perseteruan diselesaikan, diperbaiki oleh darah salib Tuhan. Kita mau hidup menyingkirkan perseteruan, merubah perseteruan. Saya lihat menyingkirkan, menghilangkan perseteruan, mengganti dengan perdamaian, mengganti dengan persekutuan. Cuma beda tipis kan, persekutuan, perseteruan.
Bisa itu. Karena itu kalau orang hidup dalam perseteruan, dia tidak bisa hidup dalam persekutuan. Kalau orang mau hidup dalam persekutuan, dia harus menyingkirkan perseteruan lewat kuasa perdamaian oleh salib Kristus. Cuma itu. Ini baru satu dosa tadi, baru satu perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata. Dari sekian banyak itu salah satunya adalah perseteruan. Sementara Yesus yang harus menderita sengsara dalam 2 Selasa yang lalu sudah saya jelaskan, dia bukan cuma merendahkan, tetapi dia sangat direndahkan. Mereka menghina kedudukannya sebagai anak Allah. Dia sangat direndahkan. Ya, bukan soal dia ditelanjangi, tapi kedudukannya sebagai anak Allah itu yang dihujat. Kalau engkau anak Allah, turun dari salib. Itu yang kedudukannya sebagai anak Allah itu yang sudah sangat direndahkan. Dan dia adalah anak Allah. Kemudian orang menghina, ayo, kalau engkau adalah anak Allah, turun dari salib. Karena Yesus tidak turun dari salib, itu artinya orang berpikir berarti dia bukan anak Allah, dia cuma ngaku-ngaku anak Allah. Kan gitu. Kalau dia turun dari salib berarti dia anak Allah, tapi Yesus tidak turun, kan? Bahwa itu berarti tidak betul dia ngaku-ngaku anak Allah. Buktinya dia tidak bisa turun. Dia sengsara di salib yang menimpa kedudukannya. Itu dia sudah sangat direndahkan. Dia bukan cuma merendahkan, tapi dia sangat direndahkan. Bukan ketelanjangannya, bukan, tapi kedudukannya. Kedudukan sebagai anak Allah yang dihina. Ini di Ibrani 10, menginjak-injak anak Allah. Ya. Kalau kita bertahan pada dosa perseteruan, itu sama artinya orang sedang menginjak-injak anak Allah. Itu tidak diselesaikan. Nanti yang ada ini kematian yang mengerikan akan menghakiman dan api yang dahsyat, api neraka. Kita tinggal pilih mau di mana. Ya, sekarang kita ini tinggal pilih dipanaskan oleh api Roh Kudus yang membuat kita semangat, kita bernyala-nyala untuk hidup dalam perdamaian. Api Roh Kudus membakar untuk kita bernyala-nyala hidup dalam persekutuan. Atau kita dipanaskan oleh api dari neraka. Karena kita tetap hidup tahan dalam perseteruan. Tidak ada orang yang tidak pernah berseteru. Tidak ada. Tapi begitu kita dengar firman, tahu kalau itu dosa perseteruan itu kejahatan yang melawan salib Kristus, kemudian kita berubah, itu kemurahan. Ya, itu semua kemurahan. Cuma kasih karunia. Tidak ada orang yang tidak pernah berseteru. Hamba Tuhan pun berseteru. Begitu tahu itu salah, diselesaikan. Bagaimana mungkin
ada dua hamba Tuhan mau masuk surga, tapi mereka itu berseteru. Mereka mungkin walaupun hamba Tuhan itu menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, kabar kesempurnaan. Dua hamba Tuhan sama beritanya, tapi mereka dua hidup berseteru. Bagaimana mau masuk surga? Tak mungkin. Tak mungkin sekali. Harus ada penyelesaian. Sebab perseteruan itu merusak persekutuan. Persekutuan menghilangkan perseteruan. Karena persekutuan yang diajarkan oleh firman Efesus 2 tadi itu adalah persekutuan oleh salib yang menghasilkan, belum dibaca ya Efesus 2 sekarang, yang menjadi manusia baru. Tapi ini akan kita bahas minggu yang akan datang. Efesus 2 tadi ulangi ayat 14 kemudian ayat 15. Karena ialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah membuka tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Tadi saya bilang ada 7 hal yang dihasilkan oleh salib. Yang pertama adalah satu manusia baru. Satu manusia baru yang kalau itu 2 orang ada dalam persekutuan, bukan perseteruan, ada dalam persekutuan, mereka menjadi manusia baru. 2 orang ini tidak lagi membawa maunya sendiri-sendiri, tidak lagi membawa keinginannya sendiri-sendiri. Sama-sama dirubah, dibaharui, sama-sama meninggalkan manusia lama, mereka disatukan. Namanya satu manusia baru. Tidak lagi terlihat tanda-tanda manusia lamanya. Ini hanya dikerjakan oleh Yesus. Tapi selama umpamanya 2 orang itu si A dan si B, masing-masing dengan kehendaknya, masing-masing dengan kemauannya, tidak bisa menyatu. Tidak bisa menyatu. Tidak bisa. Karena ada tanda manusia lama yang membuat mereka berbeda. Tuhan dengan kuasa salib menyingkirkan itu, sampai pun kepada perseteruan itu disingkirkan, diganti dengan kuasa salib itu perdamaian. Itu yang kemudian bisa menyatukan menjadi satu manusia baru di dalam Tuhan. Kita akan bahas ini selanjutnya pada hari yang akan datang. Sekarang mari kita datang kepada Tuhan.